Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini saya akan membahas tentang virus dan antivirus. Tapi menu utamanya atau pembahasan utamanya adalah antivirus. Nah, virus adalah program komputer yang didesain untuk masuk ke komputer kita dan merubah isi komputer tanpa sepengetahuan kita atau menduplikasi, merusak atau mengubah. Penyebaran virus itu biasanya melalui perangkat penyimpanan dan jaringan. Biasanya itu yang sering terjadi adalah melalui jaringan. Sedangkan siapa sih pembuat virus dan tujuan untuk apa sih si pembuat virus itu tergantung kepentingannya apa. Kalau untuk menyerang suatu instansi atau dendam itu tergantung tujuannya apa. Habis itu tujuan dari membuat virus itu ya untuk menyerang pihak lawan, terus kepuasan, terus ingin mendapatkan uang dan sejenisnya. Nah, apa yang dilakukan virus? Virus itu bisa merusak file, membuat lambat sistem atau jaringan atau sistem di komputer kita, terus menduplikasi file virus itu atau bisa menyebar lebih luas ke sistem komputer kita, sama halnya kayak virus yang terjadi saat ini atau pandemi yang terjadi saat ini. Tujuannya untuk apa? Untuk mengubah, merusak tatanan yang sudah ada. Selanjutnya adalah cara mencegah virus. Adalah pertama dengan kalian menginstal antivirus atau dengan cara ya gunakanlah antivirus. Selanjutnya adalah melakukan update antivirus atau sistem operasi ataupun aplikasi pada komputer kalian. Terus menonaktifkan autoran perangkat USB. Jadi jangan mengaktifkan autoran. Jadi ya harus scanningnya manual, maksudnya scan USB-nya secara manual. Selanjutnya tidak sembarangan mengklik suatu iklan atau link pada sebuah website yang kalian cari gitu loh. Selanjutnya adalah menghapus email yang mencurigakan atau yang ada di spam itu biasanya mencurigakan. Kalau emang bukan dari teman kalian atau dari pihak terkait atau pihak yang menghubungi kalian, itu harap abaikan atau enggak dihapus saja. Terus melakukan penyimpanan cadangan file-file penting. Contohnya apabila kalian sewaktu-waktu terkena virus atau kena malware atau sejenisnya, kalian sudah bisa mengembalikan file yang udah disimpan kalian itu dengan cara menambahkan storage eksternal kalian, kayak hard disk eksternal, USB eksternal, kayak gitu. Selanjutnya adalah tidak menggunakan aplikasi bajakan. Nah, ini yang paling penting. Orang pada ngeluh, kok komputer gue sih gampang terkena virus atau kena malware. Ya balik lagi ke individunya. Lu punya aplikasi atau kalian punya aplikasi yang digunakan di laptop kalian tuh bajakan semua atau ori atau free lisensi. Kalau free lisensi itu bisa dinyatakan bebas virus atau minimalisir, gak ada virusnya kayak gitu. Terus memasang autolock suatu perangkat, itu cara mencegah virus. Contohnya file D kalian ini penting banget nih ya, kalian harus kasih password sebelum file D kalian atau file system D kalian itu terkena virus kayak gitu. Terus melakukan pelatihan terhadap user, ya maksudnya ini adalah melakukan pelatihan terhadap si user tersebut. Contohnya kayak melakukan pelatihan ke seminar-seminar kayak gitu. Terus selanjutnya mengikuti suatu komunitas untuk mengupdate soal virus baru apa sih yang terupdate, yang terbaru, supaya kalian bisa menanganinya atau menangkalnya. Itu cara mencegah virus-virus ataupun sejenisnya yang ancam sistem komputer kalian. Cara mengatasinya adalah melakukan update antivirus yang tadi, melakukan penyimpanan cadangan pada tempat penyimpanan. Itu salah satu cara mengatasinya. Mencegah sama mengatasi itu hampir sama. Nah, cara apa sih itu antivirus? Antivirus adalah program yang dapat mengidentifikasi, menetralisir atau menghapus program yang berbahaya pada komputer kalian, termasuk virus, malware, ataupun trojan atau sejenisnya yang mengancam sistem komputer kalian. Nah, ini adalah cara mendeteksi, alat mendeteksi virus atau cara kerja si antivirus. Antivirus bekerja seperti ini. Antivirus habis itu apabila kalian melakukan scanning komputer kalian menggunakan antivirus bawaan Windows, maka dia pasti meriksa file yang berpotensi sebagai malware. Habis itu kalau dia false-nya itu negatif, maka dia akan dikarantina atau dihapus. Sedangkan kalau false-nya positif, itu dia cuma kayak ada warningnya saja, atau enggak boleh diizinkan untuk ditaruh atau boleh diizinkan akses di sistem kalian kayak gitu. Nah, ini maksudnya proses deteksi signature heuristic itu apa sih? Itu adalah alat pendeteksi antivirus. Signature adalah mencari dan mencocokkan pola data dengan sejumlah data yang tersimpan dalam sebuah virus. Signature library dalam antivirus biasanya ini kayak apa ya, libnya dari antivirus yang kalian gunakan gitu. Contohnya kayak antivirus yang kalian gunakan itu Windows Defender. Berarti Windows Defender itu punya library untuk mengetahui virus-virus yang sudah ada di
database-nya atau tempat penyimpanan si Windows Defender tersebut gitu loh. Terus heuristic itu apa sih? Heuristic itu adalah mendeteksi virus baru atau zero day malware atau varian dari virus yang ada. Jadi heuristic itu adalah alat untuk mendeteksi virus baru pada antivirus kalian. Kalau sandbox adalah menganalisa perilaku malware untuk menentukan apakah suatu file berbahaya bagi sistem atau tidak. Jadi kayak intrusion detection system. Jadi kayak ngedeteksi ini lo kalau ada bahaya lu bisa cegahnya dengan cara kayak gini. Kalau ini nggak bahaya ya tinggal diizinkan saja. Kalau menurut kita nggak bahaya, izinkan saja. Kalau dia berbahaya bagi kita atau bagi sistem komputer kita, ya pindahkan ke karantina atau nggak di kill gitu loh. Nah, false positive adalah terjadi ketika sebuah program antivirus mendeteksi file bersih baik tidak running ataupun sedang running sebagai file terinfeksi malware. Contohnya nih kalau false positive ini contohnya kayak gini loh, kayak kalian install crack dari Microsoft Office. Nah, itu biasanya kebaca false positive di Windows Defender atau ada warning gitu loh. Kayak ini termasuk dari virus apa gitu. Contohnya kayak gitu. Kalau false negatif adalah terjadi ketika sebuah program antivirus mendeteksi file bersih baik tidak running ataupun running sebagai file bukan malware, tetapi itu adalah malware tidak terdeteksi. Jadi kayak kalau yang malware terdeteksi itu contohnya kayak crack. Kalau malware tidak terdeteksi itu kayak virus-virus baru yang masuk ke dalam database lib antivirus kalian. Biasanya itu langsung disuruh quarantine atau enggak di kill. Kalau yang positif itu di libnya itu sudah ketahuan, sudah ada. Nah, itu tinggal langkah preventifnya, ntar pasti dikasih tahu solusinya ini. Kalau dia tetap ada bakal kenapa di sistem kalian, kalau dia di kill bakal kenapa di sistem kalian kayak gitu. Kalau false-nya positif, kalau negatif itu tidak ada data-data sebelum. Minusnya dari menggunakan antivirus itu adalah mengganggu kinerja komputer dari menyerap resource dan memperlambat kinerja. Terus jika false positif terjadi pada file, maka akan menyebabkan kehilangan file tersebut atau kehilangan crack yang kalian inginkan itu. Kayak contohnya kalian install Office beserta cracknya. Ketika kalian ngebuka file itu di hard disk kalian di laptop kalian, maka file crack tersebut akan dihilangkan atau dikarantina ataupun di kill oleh false positive itu. Antivirus contoh implementasinya antivirus apa? Antivirus Windows Defender. Itu antivirus buatan Microsoft dan langsung bisa dipraktekkan atau bisa di real kelihatan kayak gitu. Itu cukup sekian dari presentasi atau materi dari antivirus. Untuk mengetahui virus itu ada apa aja, nanti akan dijadikan tugas harian kalian. Oke, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.